يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 16 Rabiul Awal 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Para ikhwah sekalian, Bapak Ibu, para kapten, para pilot, dan juga semua yang bisa berhadir dalam kajian ini dari kawan-kawan di penerbangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema pilot, pandemi, dan tawakal. Dan inti dari tema ini adalah yaitu bagaimana seorang muslim menghadapi keadaan yang sulit seperti keadaan pandemi COVID-19 pada saat-saat seperti ini, terutama pada industri penerbangan, aviasi, yang bahkan sampai saat ini masih saja agak tersendat-sendat, bahkan tersendat-sendat. Saya tadi baru melihat video 2 bulan yang lalu yang yaitu wawancara dilakukan oleh, kalau tidak salah, ketua Himpunan Profesi Pilot Indonesia. Maka sangat-sangat berat memang bagi yang berprofesi sebagai pilot, kemudian termasuk di dalamnya juga pramugari, pramugara, kemudian yang berkaitan dengan industri penerbangan, catering, perhotelan, dan yang semisalnya. Kita ingin membicarakan bagaimana menghadapi situasi ini di atas ilmu agama. Itu yang ingin kita bicarakan. Bagaimana menghadapi situasi ini di atas ilmu agama. Situasi yang saya maksud adalah yaitu kesulitan, terutama di dalam masalah rezeki. Bahkan ada istilah banyak sekali pesawat-pesawat yang parkir
karena tidak melakukan penerbangan. Dan kemudian pemotongan gaji, kemudian bahkan dalam tahap PHK dan semisalnya. Kesulitan-kesulitan hidup. Maka kita ingin menghadapi itu di atas ilmu agama. Bagaimana sih Islam mengatur itu semua? Jadi saya akan membicarakan beberapa sisi. Mungkin temanya saja tentang tawakal, tetapi dia lebih kepada bagaimana sikap seorang muslim, terutama yang berada di industri penerbangan menghadapi keadaan sulit seperti ini. Karena salah satu yang menjadi sulit juga adalah, dan sampai saat sekarang ini juga saya masih mengurungkan diri untuk tidak menerima jadwal keluar kota karena harus PCR, ya, yang berbeda dengan moda alat transportasi lainnya. Pesawat harus PCR. Ini juga menjadi kendala yang membuat akhirnya masih penerbangan belum begitu rutin. Baik, sekarang kita ingin bahas poin yang pertama, yaitu bagaimana menghadapi situasi sulit bagi seorang muslim, terutama saat diuji dalam perihal kesempitan rezeki. Bahkan sebagian orang hari-hari ini melakukan mantap, yaitu makan tabungan. Mantap, ya. Itu kalau seandainya yang punya tabungan. Yang tidak punya tabungan lalu bagaimana, begitu ya. Nah, ini harus kita dudukkan di dalam urusan ini berdasarkan agama Islam, sehingga kita benar-benar menghadapinya di atas ilmu agama. Karena tidak ada yang bisa menghadapi dengan baik dan benar dalam kondisi seperti ini kecuali petunjuk dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Yang pertama, hadapilah keadaan kehidupan dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan pertama. Hadapilah keadaan kehidupan yang dirasakan berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran memberikan petunjuk yang paling lurus. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kepada jalan yang paling lurus. Maka setiap keadaan kita, baik itu lapang, nyaman, sehat, maka hadapilah keadaan itu berdasarkan petunjuk dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau keadaan kita sulit, sakit, sempit, rezeki, banyak penyakit, banyak yang diwafatkan, kekurangan harta, kekurangan makanan, maka hadapilah juga dengan petunjuk dari Al-Quran. Dari Al-Quran dan hadis Rasul. Letakkan semua pemikiran-pemikiran kita yang kadang-kadang kita berimajinasi untuk menghadapi ini. Tetapi ambillah petunjuk Al-Quran. Ambillah petunjuk hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Petunjuk terbaik
adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan hanya dalam urusan agama, bukan hanya urusan akidah, tetapi juga ini dalam urusan muamalah, hubungan sosial, adab dan akhlak, menghadapi kehidupan. Maka kita sangat perlu petunjuk dari Al-Quran dan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin pertama, dan selalu letakkan itu. Kalau tidak, kita akan menyimpang. Coba perhatikan surat Hud ayat 9 dan 10. Bagaimana manusia jika tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis saat menghadapi keadaan-keadaan di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 9, "Wala in adzaqnal insana minna rahmah, thumma naza'naha minhu, innahu la ya'usun kafur." Dan jika kami, yaitu Allah, rasakan kepada manusia suatu nikmat dari kami kasih kesehatan, kelapangan hidup, kenyamanan hidup, ya. Kemudian nikmat tersebut kami cabut darinya. Bahkan sebagian nikmat saja dicabut. Nah, apabila dia tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam menghadapinya, pastilah dia menjadi seorang yang berputus asa dan kufur terhadap apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Menghadapi seperti ini, banyak orang yang berputus asa. Menghadapi keadaan yang sulit seperti ini, banyak orang yang akhirnya kufur nikmat, lupa bahwa sebelum pandemi COVID-19 sudah terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kufur nikmat bahwa saat pandemi COVID-19 Allah masih memberikan nikmat, cuma karena kesulitannya ada selalu di depan benaknya, jadi nikmat-nikmat tersebut hilang. Ini akibat dia menghadapi keadaan ini tidak berdasarkan Al-Quran, petunjuk Al-Quran atau petunjuk hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebalikan dari itu, yaitu nanti nih, mudah-mudahan 2 bulan setelah ini tidak ada lagi kasus yang ketiga, perlonjakan yang ketiga, akhirnya dinyatakan sebagai endemi, akhirnya normal seperti biasa, maka ini juga memerlukan petunjuk dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Coba lihat ayat 10-nya. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah kesulitan, sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, sudah hilang masa-masa sulit. Lupa dia bahwa yang menghilangkan masa-masa sulit itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ada pada dirinya adalah congkak, sombong, yang mendorong dia akhirnya bermaksiat. Nah, 2 keadaan ini akibat dia tidak bersandar kepada petunjuk Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin pertama sangat penting. Dalam 2 keadaan, sehat dan sakit, nyaman dan sulit, kaya dan miskin, kenyang dan lapar, dua-duanya harus berada di atas petunjuk dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Maka niscaya seseorang akan kehidupannya akan baik. Baik. Kemudian poin yang kedua yang harus kita perhatikan saat menghadapi keadaan sulit seperti ini, yaitu kita harus meyakini, tidak boleh ragu sedikit pun di dalamnya, bahwasanya ini adalah takdir yang sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi.
ketika seorang kapten pilot pada tahun 2020 berubah haluan menjadi penjual mie ayam. Itu sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 51, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah menimpa kita kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kita. Baik. Itu sudah kita sering dengar, Ustaz. Ya, saat-saat pandemi, kajian pandemi seperti ini sudah kita sering dengar. Lalu setelahnya kita ngapain? Kalau kita memang meyakini bahwa itu takdir Allah, ya, terbang kadang sesekali, di dalam wawancara itu sesekali. Kalau seandainya apalagi yang di luar negara, benar-benar sesekali. Kalau seandainya yang dalam kota masih mending lah itu. Kalau pesawatnya besar, pesawatnya kecil, berbeda lagi ritme penerbangannya dan seterusnya sesuai dengan kebijakan. Maka apa faedahnya kita meyakini bahwa itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Faedahnya adalah, lihat lanjutan ayatnya. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah Allah penolong kita. Dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman bersandar hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperlukan saat-saat ini. Wallahi Bapak Ibu saudara-saudari, para sahabat dahulu kadang mereka menginginkan rasa sakit. Artinya ada sesuatu yang mereka rasakan kalau sedang rasa sulit, rasa sakit, yang tidak didapatkan saat nyaman, saat senang. Apa itu? Bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sulit untuk dibayar. Sulit. Perasaan itu sulit untuk didapat terkadang terutama bagi orang-orang yang dilapangkan rezekinya, dinyamankan hidupnya, banyak fasilitas, bisa berjalan-jalan, dan semisal. Rasa bersandar hati. Ini mahal harganya. Dan tidak didapat kecuali saat seseorang dalam keadaan sulit. Dan yang terlebih lagi luar biasa adalah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang beriman yang bertawakal. Berarti ketika kita meyakini bahwa keadaan sulit seperti ini adalah takdir Allah, maka itu akan membuat kita bersandar hati kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan ataupun menahan mudarat dengan sebenar-benar sandar. Dan yang dengan seperti itu akhirnya kita mendapatkan predikat yang sangat luar biasa, al-mu'minun, orang yang beriman. Nah, ini Bapak Ibu, para praktisi penerbangan dan juga yang ikut kajian dari industri penerbangan pada saat kali ini. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua, yaitu meyakini seyakin-yakinnya bahwa apa yang terjadi sekarang dari kesulitan rezeki, kesempitan hidup adalah takdir Allah dan fungsinya adalah membuat seseorang akhirnya bersandar kepada Allah. Kalau sudah bersandar kepada Allah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah sebagai pencukupnya. Kita harus yakin itu. Makanya saya katakan tadi, perasaan bersandar hati kepada Allah saat seorang pilot berubah menjadi penjual mie ayam. Perasaan bersandar hati kepada Allah saat seseorang menunggu giliran, mendapatkan panggilan untuk terbang dan seterusnya, bersandar hati kepada Allah, maka yang akan terjadi adalah dirinya
akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sulit untuk dihitung dengan hitungan matematik, sulit. Ya, saya sering mengatakan bagi seorang muslim ada sistem keberkahan di dalam hidupnya. Ini garis bawahi baik-baik. Bagi seorang muslim ada sistem keberkahan dalam hidupnya. Apa itu? Ketika dia bersandar kepada Allah, Allah menjadi pencukupnya. Pencukupnya dalam hal apapun. Dalam ekonomi, kesehatan, keluarga, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian termasuk daripada yang ketiga, bagaimana sikap seorang muslim menghadapi keadaan sulit seperti ini. Maka tidak ada lain yang harus dia lakukan, salah satu yang terbesar adalah berdoa kepada Allah. Karena dia meyakini bahwasanya musibah adalah Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkannya. Kesulitan Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkannya. Maka dia banyak-banyak berdoa. Dan ini juga kegiatan mahal yang mungkin tidak didapati kecuali oleh orang-orang yang dalam keadaan sempit, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin betul bahwasanya tidak ada yang bisa mengangkat bala ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah katakan kun, maka detik ini juga akan menjadi endemi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 62, "Amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah." Siapakah yang sanggup mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan dan mengangkat kesulitan tersebut dan menjadikan kalian sebagai pengurus di atas muka bumi ini? Tidak ada lain kecuali Allah. Apakah ada Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 38. Lihat ayat ini indah sekali. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurr hal hunna kashifatu dharrih aw aradani birahmah hal hunna mumsikatu rahmatih. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tidak memperhatikan apa yang kalian sembah selain Allah? Jika Allah menginginkan kebaikan keburukan untukku, apakah ada sembahan-sembahan tersebut mengangkat keburukan tersebut dariku? Atau jika Allah menginginkan kebaikan untukku, apakah ada selain Allah yang mampu menahan kebaikan tersebut? Tidak ada kecuali Allah. Nah, keyakinan ini membuat kita senantiasa nadah tangan saat-saat sulit, saat-saat seperti ini, saat-saat lezat kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat penerbangan, ya, kita kurang menadah tangan, sibuk kejar sana, terbang lagi besok pagi, kejar sana, terbang lagi, kurang menadah tangan kepada Allah. Saat-saat seperti inilah kita sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Subhanallah. Ya. Maka salah satu yang patut dilakukan oleh kita semua saat-saat sempit seperti ini, memperbanyak angkat tangan kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa merubah, ya, apapun keluar peraturan, regulasi-regulasi baru, peraturan-peraturan baru, kebijakan-kebijakan baru, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka tidak akan bisa ada yang menghalanginya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua, yang ketiga, yaitu memperbanyak doa agar diberikan jalan keluar, diberikan jalan keluar yang penuh dengan berkah dalam keadaan seperti ini. Baik. Yang keempat,
Dan sikap ini sangat penting di zaman-zaman sulit seperti ini. Yaitu, puaslah dengan pemberian Allah. Maka niscaya kita akan melihat bahwa pemberian Allah sangat banyak. Puaslah dengan pemberian Allah. Niscaya kita akan merasakan kita tetap dalam keadaan berkecukupan. Lihat, saya ulangi ya. Puaslah dengan pemberian Allah. Niscaya kita akan merasakan, kita akan melihat banyak sekali nikmat Allah. Yang kedua, puaslah dengan pemberian Allah. Niscaya kita akan tetap merasakan bahwa kita dalam keadaan berkecukupan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Irda bima qasama Allah takun aghnan nas." Puaslah dengan apa yang Allah bagikan. Niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Yang paling kaya. Salah satu hal yang keempat yang patut kita letakkan dalam diri kita saat-saat sulit seperti ini, senantiasa puas dengan pemberian Allah. Sedikit banyaknya puas dengan pemberian Allah. Ribuan orang, saya baru baca tadi, ribuan orang mengajukan pensiun dini gara-gara di sektor industri penerbangan. Gara-gara pandemi COVID-19. Subhanallah. Maka salah satu sikap seorang muslim dalam menghadapi pandemi COVID-19, terutama di industri penerbangan, adalah puas dengan pemberian Allah. Lihat janji Allah, janji Rasulullah SAW, takun aghnan nas. Engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Kok bisa? Karena ketika kita puas dengan pemberian Allah, maka kita akan melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita akan merunut nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita puas dengan pemberian Allah, kita akan melihat, oh ini ada segelas air minum. Oh, ini ada sisa tabungan segini. Kita akan melihat banyak nikmat Allah ternyata yang ada pada diri kita. Dengan sikap puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala tadi. Terutama lagi, ajak juga keyakinan ini kepada istri dan anak-anak Anda. Puaslah dengan pemberian Allah. Maka niscaya kita akan menjadi manusia yang paling merasa berkecukupan. Lihat lagi, termasuk sikap puas dengan pemberian Allah adalah kita memperhatikan nikmat-nikmat yang ada pada diri kita. Jangan yang ada pada orang lain, yang ada pada diri kita. Oh, ternyata masih banyak nikmat Allah yang Allah berikan pada diri kita. Suatu ketika, diperhatikan, ada seorang yang bernama Abdullah bin Zaid al-Jarmi, Abu Qilabah, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Abu Qilabah rahimahullah seorang tabi'i, ahli tafsir. Beliau keadaannya, diperhatikan, yang mungkin sering mengeluh, yang mungkin sering merasa kekurangan. Perhatikan keadaan beliau. Mata penglihatannya rabun, telinga pendengarannya kurang, kedua tangannya buntung, kakinya buntung. Tapi dalam keadaan seperti itu lisannya masih bisa mengucapkan Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdhila. Ya Allah, tunjuki aku agar bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Bayangkan, mata yang tidak bisa dihargai. Karena semua nikmat dunia, harta, tahta, wanita akan terasa ketika ada mata yang bisa melihatnya. Matanya rabun, telinganya, pendengarannya kurang, tangannya buntung, kakinya buntung. Masih bisa berkata, Allahumma, ya Allah, tunjuki aku agar bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan atas Engkau mengangkat derajatku dari kebanyakan makhluk-makhluk Engkau yang telah Engkau ciptakan. Ada seorang Abu Muhammad
mendengar doa orang ini dan bertanya, ayo nikmat, nikmat apa yang kau dapatkan? Nikmat apa yang kau dapatkan? Sehingga engkau berdoa seperti itu. Matamu rabun, telingamu lemah pendengaran, kemudian kaki tanganmu buntu. Nikmat apa? Maka beliau mengatakan, wallahi demi Allah, jika halilintar menyambarku, bumi menenggelamkanku, air lautan menenggelamkanku, aku tidak akan pernah berhenti dari mengucapkan doa ini. Dengan sebab Allah telah memberikan nikmat lisanku ini. Maka saya pesan, agar kita saat dalam keadaan sulit seperti ini, perhatikan diri kita. Berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Mata, telinga, lisan, hidung, bernafas. Itu akan membuat hati kita tenang. Hati kita penuh dengan kesyukuran, penuh dengan kepuasan atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Membuat hati kita senantiasa merasa selalu banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang mengadu kepada Yusuf bin Al-Asbagh akan kesulitan hidupnya. Kemudian Yusuf bin Al-Asbagh mengatakan, aku ingin beli kedua tanganmu dengan 100 dirham. Kemudian orang tersebut mengatakan, oh tidak, aku tidak mau, ini tangan, masa dijual? Aku ingin beli dengan kedua kakimu dengan 100 dirham. Oh enggak mau. Aku ingin beli dengan matamu dengan 100 dirham. Orang tersebut terus menjawab tidak. Kemudian kata Yusuf bin Al-Asbagh, lihat, perhatikan perkataan, masukkan ke dalam hati. Beliau mengatakan, ara indaka mi'in uluf darahim wa tashkul haja. Aku melihat engkau memiliki bermiliar-miliar dirham. Lalu mengapa engkau mengeluh? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, sikap yang keempat, puas dengan pemberian Allah. Yang biasa mungkin kita bisa setiap pekan makan di luar, di mall, di hotel yang mahal. Sekarang mungkin susah untuk makan seperti itu. Di samping menjaga kesehatan juga tidak ada duitnya. Maka puaslah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita harus yakin betul. Nah, ini penting, bahwa hidup di dunia emang begini. Senyaman-nyaman hidup di dunia pasti tetap ada ujian, pasti tetap ada ikhtibar, imtihan, pasti tetap ada. Hidup di dunia memang begini. Ad-dunya mansubatun 'alal qadar, kata para ulama. Dunia itu ditegakkan di atas kesulitan. Sulit, enggak ada yang mudah, enggak ada. Sulit semuanya. Makanya sikap yang kelima adalah berorientasilah untuk sukses di akhirat. Man kanatil akhiratu hammahu jama'allahu syamlah. Barang siapa yang akhirat selalu di dalam benaknya, bagaimana saya sukses saat nanti ketika meninggal, saya mati dalam keadaan sedang beramal saleh. Ada kisah yang sangat menarik dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita. Abu Tha'labah Al-Khushani yang bernama Jurthum bin Jashim. Beliau mengatakan, Arjullah, aku berharap kepada Allah, alla yakhniqani Allahu kama arakum tukhnaqun 'indal maut. Aku berharap kepada Allah agar Allah ketika mewafatkanku tidak nafasku tersengal-sengal sebagaimana aku melihat sebagian dari kalian ketika mati nafasnya sulit tersengal-sengal. Ternyata apa yang terjadi? Doanya dikabulkan oleh Allah. Beliau meninggal dalam keadaan sujud, tidak tersengal-sengal nafasnya, tidak sulit matinya. Ini yang harus kita pikirkan.
Bagaimana seseorang bisa mati dalam keadaan beramal saleh. Bagaimana seseorang saat dimasukkan ke dalam kubur, kemudian dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, dia bisa selamat menjawab pertanyaan mungkar nakir. Wallahi Bapak Ibu saudara-saudari, memikirkan itu saja akan mengurangi beban kita. Kenapa hari ini tidak ada jadwal terbang? Wallahi, coba itu. Dicoba itu. Ya. Kemudian bagaimana nanti saat dibangkitkan di hari kebangkitan, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Bagaimana saat ditimbang berat pahala kita timbangannya. Bagaimana saat diberikan buku catatan amal, kita mengambilnya dengan tangan kanan. Bagaimana saat pergi ke telaga Rasulullah SAW, kita tidak dihalangi. Kita tidak dihalangi. Bagaimana nanti saat berjalan di atas sirat yang semua dari kita akan jalan di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Tidak ada dari kalian kecuali akan mendatanginya, berjalan di atas sirat yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, dhahdun mazillah, licin, menggelincirkan, wa 'alaiha qatatif, ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih, diperintahkan untuk mengait, orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Kemudian ahaddu minas saif adaqqu minas sya'r, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Fi dhulmatin dunal jisr, dalam kegelapan bagaimana kita bisa selamat? Coba pikirkan. Itu akan mengurangi benar-benar beban hidup yang kita dapati saat sekarang. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi poin yang kelima adalah kita harus meyakini betul-betul bahwasanya dunia memang dibangun di atas kesulitan. Makanya yang paling utama kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa selamat di akhirat. Dari mulai kematian kita sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman senantiasa yang ada dalam benaknya itu. Orang cerdas senantiasa yang ada dalam benaknya itu. Kehidupan dunia Bapak Ibu cuma 60-70, enggak lebih. Tuh yang sekarang pamer rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Kalau mati saat ini enggak akan pernah bisa dibawa apa-apa. La yanfa' mal wala banun. Pada hari itu tidak akan bermanfaat harta apapun, anak apapun, kecuali yang dijalankan di jalan Allah, kecuali yang saleh. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, jama'a lahu syamlah." Maka Allah akan mengumpulkan usaha dunianya. Allah akan menguatkan dia, memberi petunjuk kepada usaha dunianya. Kemudian wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengurus hatinya. Ya, sebenarnya kesulitan hidup, kenyamanan hidup ukurannya pada hati. Berapa banyak kita dapati orang yang diluaskan rezekinya, istrinya cantik luar biasa, kemudian usahanya sukses luar biasa, ternyata tidak bahagia. Ternyata tidak nyaman hidupnya. Kenapa? Karena kenyamanan tidak pada harta. Kenyamanan ada pada hati seseorang. Maka Allah urus hatinya. Siapa yang urusan dia yang ada dalam benaknya adalah bagaimana dia sukses akhirat, Allah urus hatinya. Allah akan cukupkan hatinya. Wa sadda faqrah, dan Allah Subhanahu wa taala akan tutupi kemiskinannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan datanglah kepada dia dunia dalam keadaan dia tidak menginginkannya lagi. Karena yang ada dalam hidupnya adalah bagaimana saya bisa selamat di akhirat kelak. Ini sikap yang kelima. Yang pertama, mensikapinya
harus di atas petunjuk Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mensikapinya meyakini bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan meyakini itu takdir, maka kita akan bersandar kepada Allah. Yakin hati kita benar-benar bersandar kepada, dan siapa yang bersandar kepada Allah, Allah akan mencukupkan kehidupannya. Yang ketiga, menghadapinya dengan doa, karena kita tahu bahwasanya tidak ada yang mengangkat penyakit ini kecuali Allah. Tidak ada yang menghilangkan penyakit ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah agar kita diberikan keberkahan saat pandemi COVID-19 seperti ini. Yang keempat adalah menghadapinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang meyakini betul-betul bahwa dunia memang dibangun di atas kesulitan. Ngeden saja sulit. Makanya sangat keliru orang yang mendewakan dunia. Sangat keliru orang yang mengukur kesuksesan hanya dunia. Sangat keliru. Harta, akhirnya pamer harta, berbangga dengan harta, dan itu yang di framing di media-media sosial kita. Yang sukses adalah yang banyak harta. Padahal kadang-kadang orang yang diluaskan rezekinya, mereka akhirnya mencari kebahagiaan lain dengan narkoba, mencari kebahagiaan lain dengan ke puncak gunung, bersulit-sulit hidup hanya untuk kata bahagia. Itu yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menghadapi kesulitan rezeki. Nah, ini saya akan lebih condong kepada permasalahan bagaimana menghadapi kesulitan rezeki. Baik. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar yang pertama yaitu menjaga lisan. Bersabar itu artinya menjaga. Yang pertama adalah menjaga lisan. Dan yang kedua adalah menjaga hati. Menjaga lisan dari mengeluh, terutama di media sosial. Ya. Menjaga lisan dari mengeluh, terutama di media sosial. Kemudian menjaga hati dari menggerutu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga anggota tubuh, tidak mengerjakan hal-hal yang mungkar dengan anggota tubuhnya. Tidak mengerjakan hal-hal yang mungkar dengan anggota tubuhnya. Ini sikap yang pertama saat menghadapi kesulitan harta. Bersabar. Dan tidak mengeluh-ngeluh kepada makhluk, tetapi mengeluhlah kepada Allah. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf ayat 86, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Yang artinya, aku mengadukan kesulitanku, kesedihanku hanya kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajarlah untuk mengadukan nasib kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadukan kesulitan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah. Ini nggak tahu kenapa gambarnya agak kurang, atau karena internet di tempat saya. Baik. Suaranya tapi tetap ada ya. Baik, lanjut ya.
Dilanjut ya? Atau saya keluar dulu atau bagaimana? Boleh lanjut saja, Ustaz. Baik, lanjut ya. Lanjut. Ya. Baik, lihat Nabi Ayyub alaihissalam. Surat Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayyub ketika beliau berdoa kepada Tuhannya, wahai Allah, sesungguhnya telah menimpaku kesulitan dan Engkau adalah yang maha pengasih dari seluruh yang mengasihi. Yang maha pengasih dari seluruh yang mengasihi. Maka ayo belajar mengadukan nasib kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan di media sosial. Belajar mengadukan nasib kepada Allah sebagaimana para nabi alaihi wassalatu wassalam. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengadukan kesulitan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Aku telah menimpaku kesulitan dan Engkau adalah sebaik-baik yang maha pengasih. Ayo adukan. Ya, adukan, belajar mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar mengadu kepada Allah. Ini kiat yang pertama menghadapi kesulitan dalam rezeki, belajar mengadu kepada Allah. Dan siapa yang mengadu kepada Allah tidak akan pernah tidak mendapatkan kebahagiaan. Pasti mendapatkan kebahagiaan. Lihat Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam di dalam kesulitan 3 kali lipat. Fanada fil dhulumat. Nabi Yunus alaihissalam mengadu kepada Allah di dalam kegelapan. 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan paus, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan malam. Beliau mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku sedang benar-benar berbuat zalim. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa orang yang sedang dalam kesulitan, yang tidaklah dia berdoa dengannya kecuali Allah akan mengangkat kesulitannya, yaitu mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Pantas akhirnya memang Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Shafat ayat 143 144, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang yang berdoa, ya, orang yang berdoa kepada Allah, bersabar, mengadu kepada Allah, maka niscaya Nabi Yunus akan di dalam perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Kesulitan hidup akan didapati menjadi kemudahan hidup saat seseorang mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita yakini. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang beriman, bersabarlah kalian dan teruslah berusaha untuk sabar dan teruslah berpegang kepada Allah. Takwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Kemudian yang kedua, menghadapi kemiskinan, kita harus meyakini bahwasanya Allah yang lebih mengetahui nasib kita. Dan Allah maha bijaksana atas apa yang telah menimpa kita. Itu sikap kedua. Keyakinan hati bahwa Allah lebih mengetahui bagaimana baiknya nasib kita. Dan Allah maha bijaksana atas apa yang menimpa kita.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kalian membenci sesuatu padahal dia baik bagi kalian. Kita benci pandemi, nggak ada terbang, nggak ada duit akhirnya. Tapi ada sesuatu yang mungkin kita tidak mengetahuinya di balik berkah, di balik pandemi ini. Di antaranya kita akhirnya bisa baca Quran, bisa menghatamkan Al-Quran, bisa dekat dengan istri, bisa dekat dengan anak-anak. Ya, pandemi seperti ini yang kita cuma di dalam rumah kebanyakan, maka pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudari, kita akhirnya lebih dekat dengan anak kita yang biasanya sebelum subuh kita sudah terbang, anak kita masih tidur. Datang anak kita sudah tidur. Jarang ketemu. Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang diinginkan oleh Allah, kebaikan untuk kita yang kita tidak rasakan. Saya berpesan Bapak Ibu saudara-saudari, nikmat Allah bukan hanya uang. Salah satu nikmat Allah terbesar adalah seseorang diberikan kekhusyuan, kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Bisa sholat tahajud, bisa menghatamkan Al-Quran. Ramadan yang biasanya sangat sibuk, super sibuk, akhirnya bisa duduk bersama, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini yang dimaksudkan oleh Allah? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Mungkin kalian membenci sesuatu, tetapi itu lebih baik bagi kalian. Nah, ini harus kita menghadapinya dengan cara seperti ini. Kemudian, ini perhatikan, menarik sekali. Hadis ya, Nabi Muhammad SAW, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat. Inna min ibadi man la yasluhu imanahu illa al-ghina. Walau afqartuhu la afsadathu dhalik. Ada dari hamba-hambaku yang tidak cocok keimanan untuknya kecuali dengan kekayaan. Kalau kaya baru dia beriman. Kalau aku miskinkan dia, maka akan rusak dia. Dan sebaliknya, wa inna min ibadi al-mu'minin man la yasluhu imanahu illa al-faqr wa in basattu lahu afsadahu dhalik. Dan di antara hamba-hambaku yang beriman ada yang tidak cocok keimanannya kecuali dengan kemiskinan. Semakin miskin semakin beriman, semakin dekat dengan Allah. Saya Ustadz pandemi ini tidak merasakan kedekatan ini yang lebih dekat dibandingkan saat dalam keadaan nyaman. Itu salah satu keinginan, itu salah satu hikmah dari seseorang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap yang ketiga, saat menghadapi kemiskinan saat pandemi, lihat orang yang di bawah kita yang lebih kurang daripada kita. Wallahi ini Pak, ini konsep hidup yang sangat logis dan sangat realistis sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat dalam urusan dunia ke bawah yang lebih rendah, yang lebih susah. Maka kita akan merasakan dahsyatnya nikmat Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'mat Allah." Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang di atas. Urusan ibadah lihat ke atas. Oh, dia sudah umroh, oh dia sudah haji, oh dia bisa mengeluarkan zakat, oh dia berpuasa pada bulan Ramadan, oh dia meskipun terbang tetap menjaga sholat, oh dia selalu di atas wudu. Lihat ke atas kalau urusan akhirat, urusan ibadah. Urusan dunia lihat ke bawah. Kenapa? Itu lebih baik agar nikmat Allah tidak hilang. Oh, ternyata saya lebih mempunyai ini dibandingkan si fulan. Alhamdulillah.
Oh, masih bisa makan dibandingkan yang tidak bisa makan. Alhamdulillah. Dan seterusnya. Terakhir, yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menoleh kepada makhluk untuk mendapatkan rezeki. Tolehlah Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha pemberi rezeki, yang maha kuat dan kekuatannya nyata. Surah Az-Zariyat ayat 58. Allah yabsutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan bagi siapa yang ditetapkannya. Surat Ar-Ra'd ayat 26. Jangan pernah menoleh kepada makhluk urusan rezeki. Karena rezeki hanya Allah yang memilikinya. Yang kelima, yang terakhir adalah berusahalah yang halal. Berusahalah yang halal. Karena begini, rezeki kita 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah tetap adanya, tidak pernah berubah. Ahmad Zainuddin umurnya 60 atau 70 tahun, rezekinya selama hidup 1 miliar misalkan. Itu tidak akan pernah berubah. Maka tugas kita sekarang adalah berusaha mencari yang halal. Itu tugas seorang muslim dalam urusan rezeki saat menghadapi kemiskinan dalam hidupnya. Jadi ada beberapa poin yang saya sebutkan sikap menghadapi kemiskinan. Yang pertama, bersabar, tidak mengeluh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi dan para rasul. Dan tidak ada yang mengeluh kepada Allah kecuali mendapatkan kebaikan. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Maha lebih mengetahui mana yang baik bagi kita dan mana yang lebih bijak bagi kita. Kemudian yang ketiga, yaitu hendaknya seseorang melihat dalam urusan dunia ke bawah yang lebih rendah daripada dirinya. Yang keempat, tidak melihat kepada makhluk, tidak minta rezeki dari makhluk. Yang kelima, berusahalah yang halal. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Tepat 1 jaman kita berbicara. Ya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah. Baik, Masya Allah. Sungguh nasihat yang sangat bermanfaat, Ustaz. Ya, kita pastikan, kita amalkan agar tetap rasakan kenyamanan, kepuasan, merasa cukup. Dan yang terpenting selalu merasa bersyukur pada Allah bagaimanapun keadaan kita. Dan senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Barakallahu fiikum. Baik. Kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dibuka melalui 2 cara, yaitu dengan melalui kolom chat atau dengan fitur raise dengan pertanyaan langsung. Insyaallah saya akan membacakan pertanyaan pertama dari kolom chat itu. Assalamualaikum Ustaz. Ada seorang ekspresi controller (ETC) dalam keseharian di Dinasti Makassar, efektif Desember. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika kita berniat menagih hutang pada kerabat yang terlilit hutang akibat pandemi? Apakah kita harus mengikhlaskan saja hutang tersebut, ataukah kita tetap harus menagihnya kaitannya dengan beratnya dosa berhutang yang tak terbayarkan dengan Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa walah. Tadi moderator mengatakan kata syukur. Saya tidak menyinggung sama sekali kata syukur. Saya ingin menyinggung sedikit kata syukur ya. Ini menarik dan disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin tentang pada saat beliau membahas tentang bab bersyukur. Dan mudah-mudahan ini salah satu konsep hidup yang bisa kita pakai saat-saat sulit seperti ini. Sebagian orang hanya bersyukur saat dapat nikmat yang berbeda dari orang lain. Saya ulangi, sebagian orang hanya bersyukur saat dapat nikmat yang berbeda dari orang lain. Saya beri contoh. Ketika kita bisa bernafas, maka kita jarang bersyukur. Karena semua dari kita bisa bernafas. Tapi saat seseorang terkena COVID, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit tersebut dan seluruh penyakit
saat kita terkena COVID atau seseorang terkena COVID, kemudian sesak dadanya, maka saat itulah dia bersyukur ternyata ada nikmat namanya udara. Satu. Contoh yang lain, motor. Hampir semua orang punya motor. Maka jarang dia bersyukur untuk punya motor tersebut. Kapan dia bersyukur? Saat punya motor besar. Contoh yang lain, istri. Hampir laki-laki memiliki istri. Dan dia jarang bersyukur dengan nikmat istri tersebut. Kapan dia bersyukur? Ketika dia memiliki yang lain daripada hanya satu istri. Ini yang sering terjadi pada manusia. Bahwasanya bersyukur hanya saat mendapat nikmat yang berbeda dari orang lain. Padahal bagaimanapun nikmat semuanya adalah datang dari Allah yang kita bersyukur atasnya. Yang dengan bersyukur tersebut, seseorang akan senantiasa mendapatkan tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu tentang bersyukur. Sekarang masalah hutang. Maka ada 3 sikap seorang muslim yang menghutangi. Yang pertama, dia berhak untuk menagih. Satu, karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka menagih hutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh menagih. Ada seorang, kalau tidak salah namanya Abu Qatadah. Ya Rasulullah, aqdi anni ad-dain. Wahai Rasulullah, bayar hutangmu. Para sahabat langsung mau ngambil pedang. Ada ngangkat suara, kemudian nagih hutang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Da'hu fa inna li sahibil haqqi maqalan. Biarkan dia nagih. Orang yang punya hak berhak untuk menagih. Nah, itu satu. Boleh menagih. Yang kedua, lebih baik menunggu daripada menagih. Menunggu sampai orang yang berhutang bisa bayar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah." Dan jika dalam keadaan sulit yang berhutang, maka tunggulah sampai dia dalam keadaan mudah. Menunggu orang yang bayar hutang daripada lebih baik daripada menagih. 2. Yang ketiga, menghalalkan ataupun dianggap lunas. Menghalalkan atau dianggap lunas. Artinya dia tidak menagih, dia tidak juga menunggu, tetapi halal. Sudah tidak ada tanggungan bagi orang yang berhutang tersebut. Dan ini lebih utama dibandingkan poin pertama, poin kedua. Langkah pertama, langkah kedua. Sikap pertama, sikap kedua. Sikap ketiga lebih utama, yaitu menganggap lunas, menghalalkan hutang orang lain terhadap dirinya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana tajirun min Bani Israel yudayinun nas." Ada seorang saudagar kaya dari Bani Israel suka menghutangi manusia. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityani. Jika dia melihat orang yang sulit bayar hutang, maka dia berkata kepada pegawainya, "Tajawaz anhu la'alla Allah an yatajawazana." Fatajawazallahu anhu. Sudah, bebaskan dia. Enggak usah ditagih lagi. Sudah bebas hutang dia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membebaskannya dari nerakanya. Nah, ini sikap ketiga lebih utama dibandingkan sikap menunggu dan sikap menagih hutang. Dan itulah harta yang sebenarnya yang dimilikinya kelak di akhirat. Saya jadi ingat dua kejadian. Waktu itu saya kajian di salah satu televisi, kemudian live, kemudian setelah kajian banyak WhatsApp yang masuk, SMS yang masuk. Alhamdulillah Ustadz, dengan karunia dari Allah,
orang yang menghutangi saya menghalalkan hutangnya. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ya, karena waktu itu tema kajiannya adalah adab menghutangi. Saya waktu itu jadi provokator banget. Ya, agar orang yang menghutangi membebaskan hutangnya. Termasuk itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, suatu saat saya ke rumah mertua di Nusa Tenggara Barat, di Lombok. Kemudian ada orang ingin berduaan bercerita tentang masalahnya. Oke, silahkan saya bilang. Kemudian beliau mengatakan, Ustaz boleh nggak nagih hutang? Saya bilang boleh. Tetapi lebih utama membebaskan hutang. Kemudian, iya Ustaz sebenarnya saya ingin membebaskan. Kemudian dia cerita, tapi apa Pak? Sudah bebaskan saja. Karena saya tahu orang ini jualan bensin di samping jalan. Maksudnya punya bom bensin 5 gitu. Ya. Orang kaya dia. Makanya saya provokator waktu itu. Kalau dia berhutang Pak 50 juta, Bapak punya 100 juta. Kalau dia berhutang 100 juta, Bapak punya 500 juta, bahkan miliaran. Apalagi beliau mengatakan itu adalah kerabatnya. Apalagi itu kerabat, maafkan saja. Maka kemudian beliau mengatakan, sebentar Ustaz, saya mau cerita dulu Ustaz. Cerita apa lagi Pak? Sudah, maafkan saja. Pokoknya saya provokator banget waktu itu. Karena kalau beliau membebaskan hutangnya, saya dapat pahalanya. Maka kemudian beliau mengatakan, begini Ustaz, hutangnya itu 2 miliar Ustaz. Saya waktu itu begini kan. Saya bilang, sebentar. Kalau 2 miliar saya juga mikir-mikir Pak. Gitu. Maka akhirnya saya katakan kepada bapak tersebut, gini aja Pak. Bapak istikharah. Saya akan lihat apa yang Allah takdirkan untuk Bapak. Setelah beberapa bulan kita ketemu tanpa disengaja, Allah bertakdir di rumah makan. Saya langsung kejar beliau. Apa takdir Bapak yang diberikan oleh Allah? Beliau tersenyum dengan senyuman yang sangat luar biasa. Kata beliau, biarkan harta tersebut di akhirat saya ambil Ustaz. 2 miliar. Itu harta sebenarnya yang akan dia miliki di akhirat kelak. Maka ada hadis sedekah ya. Terutama kita dalam masa pandemi seperti ini, saya sering mengatakan senyuman orang miskin saat diberi makan itu berkah bagi yang memberinya. Dan saya berani tantang, orang yang suka menjalankan hartanya jalan Allah tidak akan pernah miskin. Cari saja di atas muka bumi ini. Tetapi memang sulit. Karena Rasulullah SAW sudah bersabda, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti iman. Yang sulit dihitung dengan otak, dengan matematik susah. Bersedekah 1.000 kita dapat sekian. Susah untuk dihitung itu. Dia hanya bukti keimanan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, dan terbukti orang tersebut akhirnya tambah luar biasa rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke masalah hutang tadi, itulah 3 sikap seorang muslim. Silahkan memilih salah satu dari 3 tersebut dan tidak tercela dari 3 tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat. Ustaz, alhamdulillah saya sudah berhenti menjadi pramugari dan saat ini saya mutasi pindah menjadi pegawai darat sebagai service di perusahaan tersebut. Kerjaan saya ini menjadwalkan kegiatan para pramugari dan pramugara dalam kegiatan training di darat seperti ujian dan lain-lain untuk proses perpanjangan license agar valid dan terus terbang. Ingin saya tanyakan apakah pekerjaan saya ini diperbolehkan setelah kerja. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ini memang dilema ya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu
saudari-saudari muslimah yang berprofesi sebagai pramugari, dilemanya adalah kita ingin bekerja, kita ingin mendapatkan rezeki untuk makan, untuk hidup. Tetapi kita harus paham betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang raja. Kita ini budaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan-batasan. Dan Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk tidak melewati batasan-batasan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mana yang haram, mana yang boleh, termasuk di dalamnya urusan kawan-kawan saudari-saudari muslimah yang berprofesi sebagai pramugari. Maka saya nasihatkan, memang agak berat jawaban ini. Saya nasihatkan agar ditinjau kembali profesi tersebut. Karena di dalamnya terdapat berbagai macam penyimpangan dari batasan atau pelampauan dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di antaranya safar tanpa mahram. Yang kedua, kadang-kadang di beberapa perusahaan maskapai tidak membolehkan memakai jilbab. Yang ketiga, berpakaian yang menawan, harus berdandan, dan semuanya itu mohon maaf, saya mohon maaf sekali, ini adalah dosa besar. Dosa besar yang berpotensi mendatangkan dan menjauhkan rahmat Allah, mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pun kalau seandainya itu untuk keperluan ekonomi dunia, mengais rezeki, maka kita katakan ada yang lebih sesuai dengan syariat untuk para perempuan untuk mengais rezeki. Saya tidak membicarakan boleh kerja atau tidak boleh kerja perempuannya, tetapi membicarakan bahwasanya di sana terjadi penyimpangan-penyimpangan dan pelampauan-pelampauan batasan-batasan syariat. Baik, kemudian lalu bagaimana sebagai seorang yang sekarang bekerja di kantoran? Maka ini sebenarnya tidak ada urusannya dengan dia bersafar tanpa mahram, dia bermake up di hadapan laki-laki yang bukan mahram, dia memakai minyak wangi di hadapan laki-laki yang bukan mahram, dia memakai pakaian ketat, ya, dan seterusnya. Tidak ada urusan. Tetapi ada sedikit terkait, yaitu mengatur jadwal-jadwal tersebut. Tapi asal hukumnya itu adalah halal. Asal hukumnya adalah halal karena dia tidak ada urusan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tadi. Maka sekali lagi saya nasihatkan dari hati yang paling dalam, mungkin bisa kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara untuk apa saya hidup di dunia? Ya, adapun rezeki Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya atas hamba-hambanya. Wa min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada makhluk melata di atas muka bumi kecuali Allah yang telah menjamin rezekinya. Ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah mengetahui di mana tempatnya, di mana tempat menyimpannya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan mungkin sebagian ada yang berasumsi bahwa beberapa negara yang Islam seperti Arab Saudi pun memperbolehkan. Maka kita katakan ukuran kebenaran bukan sebuah negara, tetapi apakah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam syariat Islam atau tidak. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimaklumi jawaban ini, dan memang itu yang saya ingin singgung tadi sedikit, tapi karena ditanya ya saya harus ucapkan sesuai dengan amanah ilmiah. Tadi saya singgung sedikit, yaitu cari rezeki yang halal bagi siapapun, karena rezeki kita tidak akan pernah
dikurangi oleh Allah sesuai dengan ketetapan. Ada hadis berbunyi, lan tamuta hatta yastakmila innan nafsa lan tamuta hatta yastakmila rizqah. Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, ahli fikih di kota Madinah dan pengajar di Masjid Nabawi, beliau pernah bercerita, pernah kejadian seseorang terperosok ke dalam sumur tua yang dalam, lalu ditolong, alhamdulillah bisa keluar. Karena di tempat yang dalam maka hampir-hampir dia tidak bisa bernafas. Kemudian ketika ditolong, dia alhamdulillah selamat. Lalu dia minta segelas air karena sangat haus. Lalu setelah itu diberikanlah segelas air, minum dia sampai selesai, sampai habis segelas air tersebut. Lalu setelah itu ditanya oleh seseorang, kenapa tadi sampai bisa jatuh ke sumur? Lalu dia mempraktekkan, tidak dengan takdir Allah, maka dia jatuh kembali dan meninggal. Apa yang kita bisa ambil faedah dari kisah nyata ini? Sisa rezekinya 1 gelas air. Maka perhatikan perkataan Al-Hasan Al-Basri ini yang membuat seseorang akan tenang dalam urusan rezeki. Lamma alimtu anna Allah qad katabaha Allahu rizki, anna Allah qad kataba rizki, itma'anna qalbi li'annahu lan ya'khudhahu ghairi. Ketika aku meyakini bahwa rezekiku sudah ditakdirkan oleh Allah, maka hatiku tenang karena tidak akan pernah ada yang mengambilnya kecuali aku. Nah, maka yakinlah dengan janji tersebut, berusahalah yang halal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh langkah kita. Allahumma amin. Nah, silakan. Mungkin moderatornya. Mungkin moderator koneksinya jelek, Kak Yakin bisa tahu. Silakan Mas Ahmad Rizki Fadilah. Baik Ustaz Afan Qadarullah, mungkin Akhi Rizki terputus koneksinya Ustaz. Siap. Ada pertanyaan berikutnya Ustaz, kalau masih boleh. Silakan. Izin Ustaz bertanya, bagaimana hukum mencari tambahan rezeki melalui trading saham yang sedang ramai ini? Banyak rekan-rekan saya mengajak main saham karena sudah ada restu dari DSM. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya selalu menganjurkan untuk mengamalkan ayat Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahuinya. Maka dalam urusan ekonomi Islam, muamalah Islam, ya kita mempunyai para ahli yang sudah belasan tahun belajar di kota Madinah tentang ekonomi Islam, yaitu Al-Ustadz Al-Fadhil Dr. Muhammad Arifin Badri, Ustadz saya, kemudian Ustadz Dr. Erwandi Hafizahumullah Ta'ala. Maka silahkan bertanya kepada mereka. Tetapi saya ingin hanya sedikit menggarisbawahi yang saya ketahui, bahwa saham jual belinya sama dengan jual beli barang. Barang yang halal maka diperjualbelikan boleh. Saham yang halal juga diperjualbelikan boleh. Barang diperjualbelikan boleh ketika sudah dimiliki. Begitu juga saham diperjualbelikan boleh saat sudah dimiliki secara sempurna. Ya. Jadi dia persis seperti jual beli barang. Hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuannya persis seperti jual beli barang, halal haramnya. Nah, itu yang sedikit saya bisa jawab, tetapi lebih jelasnya lagi ditanyakan kepada yang lebih ahli. Kemudian juga gharar, ketidakpastian pada barang, itu juga berlaku pada saham.
Kalau seandainya saham-saham tersebut adalah fiktif, maka tidak boleh diperjualbelikan. Kalau seandainya saham-saham tersebut bergerak di bidang perusahaan yang menjual barang yang haram, tidak boleh diperjualbelikan. Dan seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Na'am. Baik Ustaz, menyambung dari pertanyaan tadi, Ana tambahkan, berarti Ustaz, kalau memang seperti itu kita harus tahu persis dulu bagaimana perdagangan yang akan dilakukan, entah itu mereka membuat sistem goror atau sistem yang tidak transparan atau memang halal tadi Ustaz. Iya. Itu, Ustaz. Persis seperti barang. Pokoknya persis seperti barang. Jual belinya persis seperti barang. Misalkan saham yang kita tidak tahu asal muasalnya, ataupun saham yang masih fiktif, atau saham yang masih belum dikuasai dengan sempurna, belum dimiliki secara sempurna, maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. Persis seperti jual beli barang, ya, persis seperti jual beli. Hukum-hukumnya persis seperti jual beli barang. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, insya Allah ada pertanyaan lagi Ustaz dari Akhi Muhammad SM. Bismillah, izin tanya bagaimana cara membedakan masa pandemi ini adalah ujian ataukah ini aja buat kita? Terima kasih Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya lihat pertanyaan ini tidak terlalu urgen bagi kita. Karena pada diri kita sama saja. Ya toh tetap kita dapat kesulitan, kesempitan hidup. Mau dia siksa, mau dia ujian, tetap kita dapat kesempitan. Tapi yang harus kita maklumi dan kita yakini adalah wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Itu yang lebih utama kita harus yakini. Artinya apa saja musibah yang menimpamu, maka itu disebabkan dosa yang dikerjakan oleh tangan-tanganmu. Maka otomatis salah satu sikap kita adalah bertobat kepada Allah. Entah itu ujian atau itu adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara ilmiah kita akan mendudukan kapan musibah ini dikatakan sebagai ujian dan kapan musibah ini dikatakan sebagai siksa. Maka semuanya dikembalikan kepada seseorang yang mendapatkannya. Kalau dia melihat bahwasanya dia senantiasa selama ini berusaha untuk senantiasa meniti jalan ketaatan kepada Allah, toh dapat musibah juga, ini berarti ujian untuk mengangkat derajat. Perhatikan ini. Seseorang kadang-kadang ditakdirkan oleh Allah surga dapat di sini. Kemudian ternyata dilihat dari amalnya, dia cuma sampai sini. Dengan apa Allah mengangkat dia agar dia mendapatkan surga yang di sini? Dengan musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, berarti itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kita mengetahui ini ujian atau siksa. Lihat, kita berusaha jalan di jalan ketaatan atau tidak. Kalau seandainya selama ini kita lebih banyak maksiatnya, berarti itu adalah siksa dari Allah. Maka wajib kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya kita berusaha selama ini, berarti kita meniti jalan keistiqomahan, ketaatan, kemudian tetap mendapatkan musibah sebagaimana para rasul, para nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Innar rajula la yubtala, innallaha la yabtalir rajulu bihasabi dinihi." Sesungguhnya seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah, kalau seandainya di dalam agamanya dia tebal imannya, maka
ujiannya pun berat. Wa in kana fi dini riqqatan. Kalau seandainya di dalam dirinya, agamanya itu, imannya itu tipis, maka sesuai dengan imannya. Maka yang wajib kita yakini adalah bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu atas ulah tangan kita. Ini yang saya sebut tadi. Di dalam hidup ada sistem keberkahan. Ya. Jangan pernah remehkan 2 rakaat sebelum subuh. Karena dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mungkin karena 2 rakaat sebelum subuh Allah memudahkan rezeki seseorang. Jangan pernah remehkan 2 rakaat setelah maghrib. Mungkin dengan 2 rakaat tersebut keluarga, istri dan anak patuh kepada suaminya. Ini susah untuk dicerna dengan akal, tetapi itulah sistem keberkahan hidup. Nah, itu seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mengingat perbedaan waktu kita dengan Ustaz, di sana sudah mau zuhur Ustaz ya? Iya, 3 menit lagi zuhur. Masya Allah, siap. Sebenarnya kami ucapkan terima kasih pada Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Masya Allah, terima kasih, ilmunya Ustaz sangat-sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan senantiasa mengokohkan Ustaz dalam berdakwah dalam jalan yang hak ya Allah. Insyaallah. Amin, amin. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menghadiri kajian pada hari ini. Semoga dapat menerima ilmu dengan baik, diamalkan dan sangat bermanfaat. Dan semoga selalu istiqomah menjalankannya hingga akhir nanti. Baik, kami tutup saja. Ya. Kami tutup saja pada hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan terbang lagi. Mudah-mudahan terbang lagi. Amin.